Udara di luar terasa lembab dan hangat, khas malam di kota besar yang tak pernah benar-benar tidur. Namun begitu pintu lobi gedung itu terbuka, hawa dingin dari pendingin ruangan langsung menyergap, membawa serta aroma parfum mahal dan aneka bunga yang wanginya terasa begitu pekat, nyaris memuakan. Aku menarik napas perlahan, menenangkan debar jantung yang sedikit berakselerasi, bukan karena takut, melainkan karena antisipasi. Ini adalah malam penentuan. Malam di mana sebuah drama yang telah kutulis naskahnya akan dipentaskan di panggung termegahnya. Gaun yang kukenakan berwarna biru malam, sederhana namun jatuh dengan pas di badan. Sebuah kontras yang sengaja kuciptakan di tengah lautan gaun berkilauan dan tuxedo mewah yang akan kutemui di dalam. Rambutku kusanggul rapi, riasan wajahku tipis. Hanya cukup untuk menyamarkan sisa-sisa malam tanpa tidur yang telah kujalani selama berbulan-bulan. Aku tidak datang sebagai pengemis perhatian. Aku datang sebagai penonton di baris terdepan, yang kebetulan juga memegang kendali atas akhir cerita. Langkahku mantap menapaki lantai marmer yang mengilap. Bunyi hak sepatuku terdengar samar di antara alunan musik orkestra yang mengalun lembut dari dalam aula utama. Dari kejauhan, aku bisa melihatnya. Sebuah panggung megah yang dihiasi ribuan bunga mawar putih dan kristal-kristal imitasi yang berkilauan norak di bawah sorotan lampu. Semua tampak sempurna. Sebuah perayaan cinta yang dibangun di atas pondasi kebohongan dan air mataku. Ironis. Aku berhenti sejenak di ambang pintu, membiarkan mataku menyapu seluruh ruangan, memetakan setiap sudut, setiap wajah. Para tamu undangan adalah orang-orang terpandang, rekan bisnis suamiku, teman-teman sosialita ibu mertuaku, dan beberapa wajah yang tak kukenali, mungkin dari pihak keluarga istri barunya. Mereka semua tertawa, berbincang, mengangkat gelas sampanye, merayakan persatuan dua manusia yang telah menghancurkan duniaku. Mataku akhirnya menemukan mereka, trio yang menjadi pusat alam semesta malam ini. Di sana, di tengah kerumunan, berdiri suamiku, Bram. Ia tampak gagah dalam setelan jas hitam yang mahal, senyumnya lebar, namun matanya tidak bisa berbohong. Ada secercah kegelisahan di sana, sebuah bayangan yang hanya bisa dikenali oleh orang yang pernah hidup bersamanya selama 10 tahun. Di sampingnya, bergelayut manja di lengannya, adalah Rosa, maduku. Ia mengenakan gaun pengantin yang begitu mewah, penuh dengan payet dan mutiara. Mahkota kecil bertengger di atas kepalanya seolah ia adalah seorang ratu. Wajahnya berseri-seri dengan kemenangan. Senyumnya adalah senyum superioritas. Senyum seorang pemenang yang berhasil merebut segalanya. Dan tak jauh dari mereka, duduk di sebuah kursi laksana singgasana, adalah Ibu Ratna, ibu mertuaku. Gaunnya tak kalah gemerlap. Perhiasan emas menghiasi leher dan pergelangan tangannya. Ia memandang berkeliling dengan dagu terangkat. Matanya menyiratkan kebanggaan dan kepuasan mutlak. Ia telah berhasil menyingkirkan menantu yang dianggapnya tidak sepadan dan menggantikannya dengan sumber kekayaan baru. Aku mulai berjalan masuk, perlahan, tanpa tergesa-gesa. Aku memilih jalur di sepanjang sisi ruangan, melewati meja-meja bundar yang penuh dengan hidangan mewah. Beberapa pasang mata mulai menyadari kehadiranku. Awalnya hanya lirikan sekilas, lalu berubah menjadi tatapan penuh, diikuti oleh bisikan-bisikan yang coba mereka sembunyikan di balik kipas atau punggung tangan. Aku bisa membaca ekspresi mereka. Ada yang terkejut, ada yang kasihan, ada pula yang menatapku dengan cemoohan tersembunyi. Bukankah itu Nadia? Istri pertamanya. Berani sekali dia datang ke sini. Kasihan sekali, pasti masih tidak terima. Bisikan itu seperti desau angin, tidak cukup keras untuk menjadi badai, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk meremang. Aku membiarkan mereka berbisik. Aku membiarkan mereka menilai. Mereka hanya melihat apa yang tampak di permukaan. Seorang istri yang terbuang, datang ke pernikahan suaminya dengan perempuan lain. Mereka tidak tahu bahwa di balik ketenangan ini, ada sebuah bom waktu yang siap meledak. Aku mengambil segelas air putih dari meja minuman, menolak sampahnya yang ditawarkan oleh seorang pramusaji. Tanganku tidak gemetar saat memegang gelas itu. Aku membawanya ke sebuah sudut yang agak remang, di dekat pilar besar yang memberiku pandangan sempurna ke arah panggung dan ketiga tokoh utamaku. Dari sini, aku bisa melihat semuanya dengan jelas. Aku melihat bagaimana Bram tertawa canggung saat seorang tamu menepuk pundaknya, bagaimana Rosa terus-menerus merapikan gaunnya dan melirik ke sekeliling,
memastikan semua mata tertuju padanya. Aku melihat bagaimana Ibu Ratna memberikan isyarat kepada para pramusaji dengan angkuh. Mereka adalah aktor dan aktris di atas panggung sandiwara mereka sendiri, dan malam ini, aku adalah sutradaranya. Pikiranku melayang sejenak, kembali ke masa-masa awal pernikahanku dengan Bram. Kami memulai semuanya dari nol. Dari sebuah rumah kontrakan kecil, dengan perabotan seadanya. Uang warisan dari kedua orang tuaku menjadi modal awal perusahaan yang kini membuat mereka bisa berpesta semewah ini. Aku ingat bagaimana Bram selalu berkata bahwa aku adalah satu-satunya malaikat dalam hidupnya, bahwa tanpaku, ia tidak akan menjadi apa-apa. Kata-kata manis itu kini terasa seperti racun yang membakar kerongkonganku. Ia benar, tanpaku ia tidak akan menjadi apa-apa. Dan malam ini, aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku, semua yang telah kubangun dengan keringat dan pengorbanan, dan membiarkannya kembali menjadi bukan siapa-siapa. Aku meneguk air putihku, rasa dinginnya menjalar, membantuku menjaga kepala tetap jernih. Aku tidak merasakan sakit hati lagi. Perasaan itu sudah mati, terkubur di bawah lapisan kekecewaan dan pengkhianatan yang bertubi-tubi. Yang tersisa hanyalah sebuah tujuan yang dingin dan terukur. Aku tidak datang untuk merusak kebahagiaan mereka. Karena aku tahu kebahagiaan itu palsu, serapuh kristal imitasi yang mereka banggakan. Aku datang untuk menagih hutang. Hutang atas 10 tahun kesetiaanku, hutang atas semua kerja kerasku, hutang atas harga diriku yang mereka injak-injak. Alunan musik berubah menjadi lebih riang. Pertanda acara akan segera dimulai. Aku menegakkan punggungku. Tirai akan segera terbuka. Pertunjukan sesungguhnya akan segera dimulai. Dan aku sudah siap dengan peranku. Aku adalah tamu tak diundang. Sang pembawa kejutan maut yang akan memastikan nasib mereka semua berakhir dalam kesengsaraan. Perlu waktu hampir 15 menit sebelum salah satu dari mereka menyadari keberadaanku. Kerumunan tamu yang terus bergerak dan cahaya lampu yang sengaja dibuat sedikit temaram menjadi kamuflase yang sempurna. Namun, mata elang seorang ibu mertua yang merasa terancam tidak bisa dibohongi selamanya. Aku melihatnya. Momen ketika mata Ibu Ratna menyipit, fokusnya beralih dari seorang istri pejabat yang sedang mengajaknya bicara. Kepalanya sedikit miring, memastikan penglihatannya tidak salah. Lalu, matanya membelalak. Senyum di wajahnya yang dipoles tebal itu lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi kaget yang dengan cepat berubah menjadi amarah murni. Ia mengucapkan sesuatu dengan cepat kepada lawan bicaranya, lalu mulai melangkah, membelah kerumunan dengan langkah-langkah cepat dan marah, seperti banteng yang melihat warna merah. Tujuannya hanya satu, sudut ruangan tempat aku berdiri dengan tenang. Aku tidak bergerak. Aku hanya menunggunya datang. Gelas air di tanganku masih kugenggam dengan erat namun stabil. Semua bisikan di sekitarku mendadak berhenti. Para tamu yang menyadari pergerakan Ibu Ratna ikut terdiam. Mata mereka kini tertuju pada kami berdua, seolah sedang menantikan adegan utama dalam sebuah sinetron. Suasana yang tadinya riuh rendah kini menjadi senyap yang canggung. Hanya alunan musik orkestra yang masih setia mengiringi. Ibu Ratna berhenti tepat di hadapanku. Napasnya terdengar memburu, entah karena berjalan cepat atau karena amarah yang meluap-luap. Nadia, desisnya. Namanya sendiri terdengar seperti kutukan dari bibirnya yang berlipstik merah menyala. Apa yang kau lakukan di sini? Siapa yang mengundangmu? Aku menatapnya langsung, tanpa rasa takut. Aku tidak butuh undangan untuk datang ke pesta suamiku sendiri, Bu. Jawabku dengan suara yang datar dan terkendali. Jawaban itu sepertinya adalah bensin yang disiramkan ke dalam api. Wajahnya memerah padam di balik lapisan bedak yang tebal. Suamimu? Ia tertawa sinis. Suaranya melengking dan menarik lebih banyak perhatian. Bram bukan lagi suamimu. Suamimu sekarang sedang merayakan kebahagiaannya dengan istri barunya. Istri yang lebih pantas, lebih berkelas, tidak sepertimu. Perempuan tidak tahu malu. Beraninya kau datang ke sini untuk merusak suasana. Makian itu meluncur deras dari mulutnya. Setiap kata diucapkan dengan penekanan yang penuh kebencian. Beberapa tamu mulai mengeluarkan ponsel mereka. Siap merekam drama gratis yang tersaji di depan mata. Saat itulah Bram dan Rosa tiba. Mereka pasti menyadari perubahan atmosfer di dalam ruangan dan mengikuti arah pandang semua orang. Wajah Bram langsung pucat pasi saat melihatku. Ia tampak seperti maling yang tertangkap basah.
Sementara Rosa, ia justru tersenyum miring, senyum kemenangan yang angkuh. Ia melingkarkan tangannya lebih erat di lengan Bram, seolah ingin menegaskan kepemilikannya. Ada apa ini, Ma? Tanya Bram dengan suara gugup. Matanya melirik ke arahku lalu ke arah tamu-tamu yang lain dengan panik. Ada apa katamu? Bentak Ibu Ratna. Kini menoleh pada anaknya. Lihat siapa yang datang. Perempuan ini, perusak ini, datang untuk membuat keributan di hari bahagiamu. Nadia, kumohon, pergilah. Ucap Bram lirih. Matanya menatapku dengan tatapan yang aneh, campuran antara rasa bersalah, takut, dan permohonan. Jangan buat masalah di sini. Aku hanya menatapnya, membiarkan keheninganku menjadi jawabanku. Aku ingin melihat sejauh mana ia akan jatuh, sejauh mana ia akan membiarkan dirinya dikendalikan oleh ibu dan istri barunya. Memintanya pergi baik-baik, sela Rosa dengan nada mengejek. Dia tidak akan mengerti bahasa seperti itu. Mas, orang seperti dia harus diusir. Rosa melepaskan pegangannya pada lengan Bram dan melangkah maju mendekatiku. Ia menatapku dari atas ke bawah dengan tatapan menghina. Dengar, ya, Nadia, Mas Bram sudah tidak menginginkanmu. Kami sudah bahagia. Jadi, berhentilah menjadi parasit dan enyahlah dari sini. Kata-katanya tajam, tapi tidak lagi mampu melukaiku. Aku sudah kebal. Aku hanya tersenyum tipis. Senyum yang entah mengapa membuat mereka bertiga semakin marah. Mungkin karena mereka mengharapkan aku menangis, berteriak, atau memohon. Ketenanganku adalah sebuah anomali yang tidak bisa mereka proses. Kau masih bisa tersenyum, desis Ibu Ratna. Dasar perempuan gila. Dan saat itulah puncak penghinaan itu terjadi. Didorong oleh emosi yang tak terkendali dan mungkin malu karena menjadi tontonan, Ibu Ratna memberi isyarat pada Bram. Bram, tunggu apa lagi? Seret dia keluar dari sini. Sekarang juga. Bram tampak ragu sejenak. Aku melihat pergulatan di matanya. Sekelumit sisa dari pria yang pernah kukenal dan kucintai mungkin masih ada di sana, berteriak menolak perintah ibunya. Tapi sisa itu terlalu kecil, terlalu lemah. Di bawah tatapan tajam ibunya dan desakan Rosa, ia akhirnya membuat pilihan. Ia melangkah maju dan dengan kasar mencengkeram lengan atasku. Cengkeramannya begitu kuat. Jarinya menekan kulitku hingga terasa sakit. Itu adalah tangan yang sama yang dulu selalu menggenggamku dengan lembut. Tangan yang sama yang pernah menyeka air mataku. Kini, tangan itu menjadi alat untuk menyakitiku. Pada saat yang bersamaan, Rosa ikut mencengkeram lenganku yang satu lagi. Kukunya yang panjang dan runcing sengaja ia tancapkan ke kulitku, meninggalkan goresan perih. Mereka mulai menyeretku. Aku tidak melawan. Aku membiarkan tubuhku diseret melintasi lantai marmer yang dingin. Aku bisa mendengar napas marah Bram di dekat telingaku, tawa kemenangan Rosa, dan desisan puas Ibu Ratna. Aku bisa merasakan puluhan pasang mata menatapku, beberapa dengan iba, beberapa dengan jijik, dan banyak yang dengan rasa penasaran yang buas. Bunyi hak sepatuku yang bergesekan dengan lantai menjadi satu-satunya suara perlawananku yang pasif. Mereka menyeretku melewati meja-meja tamu, melewati panggung pernikahan yang megah, menuju pintu keluar yang tadi kumasuki dengan kepala tegak. Setiap langkah adalah sebuah sayatan baru di hatiku yang sudah hancur, namun juga menjadi bahan bakar baru bagi api pembalasan yang telah kunyalakan. Di depan pintu utama yang besar dan berat itu, mereka mendorongku dengan sekuat tenaga. Tubuhku terhuyung ke depan, kehilangan keseimbangan, dan aku jatuh berlutut di ambang pintu, sebelum akhirnya tersungkur di atas lantai teras yang dingin dan sedikit berdebu. Gaun biruku yang indah kini ternoda. Lututku terasa perih. Tapi rasa sakit fisik itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pemandangan yang kulihat saat aku mendongak. Bram, Rosa, dan Ibu Ratna berdiri di ambang pintu, menatapku yang terkapar di bawah dengan tatapan penuh kemenangan dan penghinaan. Mereka seperti tiga dewa pencabut nyawa yang telah berhasil mengusir roh jahat. Jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di hadapan kami, bentak Bram. Suaranya bergema di lobi yang sepi. Itu adalah kalimat terakhir yang ia ucapkan padaku. Setelah itu, pintu kayu yang berat itu dibanting hingga tertutup, meninggalkan bunyi debuman keras yang menandai akhir dari segalanya. Atau lebih tepatnya, awal dari akhir mereka. Aku sendirian dalam keheningan, terbaring di lantai,
diusir dari pesta pernikahanku sendiri. Tapi aku tidak menangis. Aku justru tersenyum. Karena mereka tidak tahu, dengan mendorongku keluar, mereka baru saja melepaskan rantai terakhir yang menahanku. Mereka baru saja memberikan izin padaku untuk menekan tombol penghancur. Kejutan mautku sudah menanti. Lantai di bawah tubuhku terasa dingin dan keras. Sebuah realitas yang kontras dengan kelembutan palsu karpet di dalam sana. Untuk beberapa saat, aku tidak bergerak. Aku hanya berbaring di sana, di teras lobi yang remang, membiarkan rasa perih di lututku dan sengatan dari goresan kuku rosa di lenganku menjadi pengingat yang nyata. Suara debuman pintu yang ditutup tadi masih terngiang di telingaku. Sebuah titik, sebuah penanda akhir yang begitu brutal dan definitif. Mereka pikir mereka telah membuangku, menyingkirkan masalah terakhir yang mengganggu perayaan kemenangan mereka. Mereka salah. Ini bukanlah akhir. Ini adalah peluit yang menandakan dimulainya babak terakhir permainan. Babak di mana aku yang menentukan aturannya. Pikiranku melayang, ditarik mundur oleh arus kenangan yang menyakitkan. Semuanya tidak terjadi dalam semalam. Pengkhianatan itu merayap masuk ke dalam rumah tanggaku secara perlahan. Seperti racun yang diteteskan sedikit demi sedikit hingga akhirnya mematikan. Aku ingat saat-saat pertamanya. Bram yang mulai sering pulang larut, dengan alasan rapat mendadak atau harus menemui klien penting di luar kota. Awalnya aku percaya. Aku adalah istri yang mendukung karir suaminya. Istri yang akan menyiapkan air hangat dan makan malam untuknya. Tidak peduli jam berapapun ia pulang. Aku akan memijat pundaknya yang lelah, mendengarkan keluh kesahnya tentang pekerjaan, tanpa sedikit pun menaruh curiga. Aku terlalu sibuk mencintainya untuk bisa melihat celah-celah kebohongan yang mulai ia bangun. Lalu, perubahan-perubahan kecil mulai terasa lebih jelas. Aroma parfum wanita yang asing, yang samar-samar menempel di kemejanya. Bukan aroma yang menyengat, hanya sekilas, tapi cukup untuk membuat hatiku berdesir aneh. Saat kutanya, ia akan tertawa dan berkata itu mungkin parfum rekan kerjanya di lift. Sebuah jawaban yang masuk akal. Sebuah jawaban yang kuizinkan diriku untuk mempercayainya. Kemudian, ponselnya. Benda itu yang dulu sering tergeletak di mana saja, kini selalu ada di sisinya. Layarnya menghadap ke bawah, dan diberi kata sandi yang tidak kuketahui. Ia menjadi lebih sering menerima telepon di luar, di balkon atau di taman belakang, dengan suara berbisik. Urusan kantor. Sayang. Rahasia perusahaan. Katanya setiap kali aku menatapnya dengan tanya. Lagi-lagi, aku memilih untuk percaya. Karena tidak percaya berarti mengakui bahwa ada sesuatu yang salah dalam surga kecil yang kubangun. Dan aku belum siap untuk itu. Malam-malam tanpa tidurku dimulai. Aku akan berbaring di sampingnya, mendengarkan deru napasnya yang teratur, dan bertanya-tanya siapa yang ada di pikirannya sebelum ia terlelap. Aku mulai memperhatikan penampilannya. Ia jadi lebih sering membeli baju baru, memakai parfum yang lebih mahal, dan menghabiskan waktu lebih lama di depan cermin. Semua untuk siapa? Ia bilang ia harus menjaga penampilan di depan klien. Tapi kilau di matanya saat ia menatap pantulan dirinya di cermin bukanlah kilau seorang suami yang ingin membuat istrinya bangga, melainkan kilau seorang pria yang sedang berusaha memenangkan hati wanita lain. Kecurigaanku tumbuh menjadi monster yang menggerogoti jiwaku dari dalam, membuatku merasa gila dan paranoid. Aku mulai membenci diriku sendiri karena meragukannya. Tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan instingku yang menjerit. Puncak dari semua kecurigaan itu tiba di suatu sore yang mendung. Bram bilang ia ada perjalanan bisnis keluar kota selama 2 hari. Aku membantunya berkemas, memasukkan kemeja-kemeja terbaiknya, menyetrikanya dengan rapi, seperti biasa. Ada rasa sesak yang aneh saat aku melakukannya. Seolah aku sedang mempersiapkannya untuk pergi kencan, bukan bekerja. Setelah ia pergi, rumah terasa begitu kosong dan dingin. Didorong oleh perasaan yang tidak bisa kujelaskan, aku memberanikan diri membuka laci kerjanya, sebuah area privasi yang tidak pernah kusentuh sebelumnya. Di sana, di bawah tumpukan dokumen-dokumen lama, aku menemukan sebuah kotak bludru kecil berwarna merah. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada sebuah kalung berlian yang indah. Hatiku sempat menghangat sejenak. Mungkinkah ini kejutan untukku? Untuk ulang tahun pernikahan kami yang akan datang? Tapi harapan itu langsung hancur berkeping-keping saat aku menemukan secari kertas kecil di bawahnya.
Sebuah tanda terima dari toko perhiasan, tertanggal 2 hari yang lalu. Dan di bagian bawahnya, tertulis sebuah catatan kecil. Untuk Rosaku tersayang. Terima kasih untuk segalanya. Dunia seakan runtuh di sekelilingku. Napasku tercekat. Dan aku harus berpegangan pada meja untuk menahan tubuhku agar tidak jatuh. Rosa. Aku kenal nama itu. Anak dari salah satu kolega bisnis Bram. Seorang gadis muda yang beberapa kali diperkenalkan kepadaku di acara-acara perusahaan. Gadis yang selalu menatapku dengan senyum manis yang kini kusadari penuh dengan kepalsuan. Jadi ini perjalanan bisnisnya. Jadi ini klien pentingnya. Kalung itu, kalung yang begitu indah, bukanlah untukku. Semuanya menjadi jelas sekarang. Malam-malam yang larut, telepon-telepon rahasia, aroma parfum yang asing. Aku tidak gila. Aku tidak paranoid. Aku hanya seorang istri yang dikhianati. Aku tidak langsung melabraknya. Aku butuh waktu untuk berpikir. Aku menangis semalaman, memeluk foto pernikahan kami, mencoba mencari di mana letak kesalahanku. Apa yang kurang dariku? Bukankah aku telah memberikan segalanya? Dalam keputusasaan, aku melakukan satu hal bodoh. Aku pergi menemui Ibu Ratna. Aku masih menganggapnya sebagai ibuku sendiri, sebagai orang yang bijaksana yang bisa membantuku menyelamatkan pernikahanku. Aku datang ke rumahnya, dengan mata bengkak dan hati yang hancur. Aku ceritakan semuanya, tentang kecurigaanku, tentang kalung itu, tentang nama Rosa. Aku berharap ia akan marah pada Bram, akan menasihati putranya dan membelaku. Betapa naifnya aku. Ibu Ratna mendengarkanku dengan ekspresi dingin. Setelah aku selesai bicara, ia justru tersenyum tipis. Nadia, Nadia, katanya dengan nada merendahkan. Kau ini terlalu polos. Pria seperti Bram, pria yang sukses dan tampan, wajar jika ada wanita lain yang menyukainya. Kau seharusnya bisa memaklumi itu. Aku terperangah. Memaklumi? Bu, dia berselingkuh. Lalu kenapa? Balasnya tajam. Mungkin ini juga salahmu. Mungkin kau kurang bisa merawat diri, kurang bisa melayaninya dengan baik. Lihat saja penampilanmu sekarang, kucel sekali. Lalu ia mengucapkan kata-kata yang menusukku lebih dalam dari belati manapun. Lagi pula, Rosa itu gadis yang baik, dari keluarga terpandang, kaya raya. Dia bisa membantu bisnis Bram lebih maju lagi. Tidak sepertimu, yang hanya bermodalkan uang warisan orang tuamu saja. Sudah saatnya Bram mendapatkan pasangan yang sepadan. Saat itu aku sadar, ibu mertuaku bukan hanya tahu tentang perselingkuhan ini, ia merestuinya. Ia bahkan mungkin yang mendorongnya. Ia melihat menantu barunya sebagai investasi, sementara aku adalah aset lama yang nilainya sudah menurun. Aku pulang dengan perasaan hampa. Tidak ada lagi air mata yang tersisa. Yang ada hanya kekosongan yang dingin dan luas. Malam itu, saat Bram pulang, aku menunggunya di ruang tamu. Aku letakkan kotak kalung itu di atas meja. Aku tidak berteriak. Aku tidak marah. Aku hanya menatapnya dan bertanya, "Untuk siapa ini, Mas?" Kebohongannya runtuh. Ia tidak bisa lagi mengelak. Tapi ia tidak meminta maaf. Ia justru marah. Ia menuduhku lancang, menginvasi privasinya. Pertengkaran hebat pun terjadi. Dan di puncak pertengkaran itu, ia mengucapkan kalimat yang menjadi titik balik dalam hidupku. Ya, aku mencintai Rosa. Aku akan menikahinya. Perusahaan ini, rumah ini, semua ini milikku sekarang. Kau tidak punya apa-apa. Jadi kalau kau tidak suka, kau bisa pergi. Di saat itulah, sesuatu dalam diriku mati. Cinta, harapan, kesedihan, semuanya lenyap. Yang lahir dari puing-puing itu adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan penuh perhitungan. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan menyerahkan semua yang menjadi hakku, hak orang tuaku. Malam itu, setelah ia pergi membanting pintu untuk menemui selingkuhannya, aku tidak tidur. Aku pergi ke ruang kerja, membuka berangkas lama yang berisi semua dokumen penting. Aku membaca kembali surat-surat perjanjian pendirian perusahaan. Aku melihat dengan jelas, 70% modal awal perusahaan adalah dari uang warisan orang tuaku, yang diatasnamakan diriku.
Bram hanya memiliki 30%. Selama ini, aku mempercayakan semuanya padanya. Aku tidak pernah peduli pada urusan angka dan saham. Sebuah kesalahan fatal. Dari sanalah rencanaku dimulai. Aku tidak akan melawan mereka dengan air mata, tapi dengan hukum. Aku mulai mengumpulkan semua bukti secara diam-diam. Aku menyewa seorang detektif swasta untuk mendokumentasikan perselingkuhan mereka. Aku menghubungi teman lamaku, Rian, seorang pengacara hebat yang kupercaya. Bersama Rian, kami mulai menelusuri aliran dana perusahaan. Dan apa yang kami temukan jauh lebih busuk dari sekadar perselingkuhan. Bram dan ibunya telah melakukan penggelapan dana selama bertahun-tahun. Mereka membuat perusahaan cangkang, memalsukan faktur, dan mengalihkan keuntungan perusahaan ke rekening pribadi Ibu Ratna. Mereka mencuri tidak hanya dariku, tapi juga dari para investor lain yang menanamkan modal. Mereka pikir aku bodoh. Mereka pikir aku tidak akan pernah tahu. Mereka meremehkanku. Dan itulah yang akan menjadi senjata terbesarku. Selama berbulan-bulan aku hidup dalam kepura-puraan, menjadi istri yang patuh sambil diam-diam mengumpulkan setiap kepingan bukti yang akan menghancurkan mereka. Dan malam ini, di puncak kesombongan mereka, semua kepingan itu akan kusatukan. Aku mendorong tubuhku untuk bangkit. Otot-ototku terasa kaku, dan lututku berdenyut sakit. Aku menepuk-nepuk gaunku, membersihkan debu yang menempel, bukan karena peduli pada penampilanku, tapi sebagai sebuah gestur simbolis. Aku sedang membersihkan diriku dari sisa-sisa kehidupan lamaku, dari jejak tangan mereka yang kotor. Aku melirik sekali lagi ke arah pintu besar yang tertutup rapat itu. Di baliknya, ada musik, tawa, dan perayaan. Di baliknya, ada 3 orang yang merasa telah memenangkan pertempuran. Aku berbalik badan, memunggungi itu semua, dan mulai berjalan menuruni tangga lobi yang megah. Setiap langkah terasa lebih ringan dari sebelumnya. Beban penghinaan yang baru saja mereka timpakan padaku, anehnya, justru terasa seperti sayap yang memberiku kekuatan. Mereka telah melakukan hal terburuk yang mereka bisa, dan aku masih berdiri. Sekarang, giliranku. Aku berjalan menyusuri jalan masuk yang dihiasi lampu-lampu taman, menuju area parkir yang lebih sepi. Di sana, di bawah naungan pohon yang rindang, terparkir sebuah mobil sedan berwarna gelap yang tidak mencolok. Aku berjalan ke arahnya, dan saat aku mendekat, lampu di dalamnya menyala sejenak, sebuah sinyal. Aku membuka pintu penumpang depan dan masuk ke dalam. Hawa dingin dari pendingin ruangan mobil langsung menyambutku. Sebuah kelegaan setelah udara malam yang gerah. Di balik kemudi, duduk seorang pria yang wajahnya menunjukkan kecemasan dan kelegaan saat melihatku. Rian, sapaku pelan. Nat, kau tidak apa-apa? Tanyanya, suaranya syarat dengan kekhawatiran. Matanya meneliti wajahku, lalu lenganku yang ada bekas goresan. Mereka menyakitimu. Itu bukan pertanyaan, melainkan pernyataan. Rian adalah sahabatku sejak kuliah. Ia tahu semua ceritaku, semua mimpiku, dan semua luka-lukaku. Ia adalah orang pertama yang kuhubungi malam itu saat duniaku hancur, dan tanpa ragu, ia langsung berada di sisiku. Aku baik-baik saja, Ri, jawabku, dan aku bersungguh-sungguh. Ini hanya goresan kecil. Justru, mereka memberiku apa yang kubutuhkan. Sebuah penutup yang sempurna. Rian menghela napas, tampaknya sedikit lebih tenang. Semua berjalan sesuai rencana mereka, yang berarti juga sesuai dengan rencana kita. Ia menunjuk ke arah laptop yang menyala di pangkuannya. Layarnya menampilkan beberapa jendela kecil, menunjukkan rekaman dari beberapa kamera tersembunyi yang berhasil dipasang oleh tim kami di dalam aula. Aku bisa melihat panggung utama, meja makan para mempelai, dan pintu masuk. Di salah satu layar, aku melihat Bram sedang menenangkan Rosa yang tampak kesal, sementara Ibu Ratna terlihat sedang berbicara dengan angkuh kepada kepala keamanan gedung. Mereka terlihat begitu puas. Komentarku datar. Kesombongan selalu mendahului kejatuhan, balas Rian, mengutip sebuah pepatah lama. Ia mengalihkan pandangannya dari layar ke wajahku. Sorot matanya serius. Kau yakin, Nat? Setelah ini, tidak ada jalan untuk kembali. Ini akan menjadi perang terbuka. Nama keluarga mereka akan hancur.
Media akan meliputnya besar-besaran. Hidupmu juga akan berubah. Aku menghargai kepeduliannya. Ia ingin memastikan aku siap menghadapi konsekuensinya. Bukan hanya konsekuensi bagi mereka, tapi juga bagiku. Aku menatap lurus ke depan, ke arah gedung megah yang berkilauan itu. Di dalamnya ada 10 tahun hidupku. 10 tahun cinta dan pengabdian yang dibalas dengan pengkhianatan. Hidupku sudah berubah sejak lama. RI, jawabku pelan. Sejak malam aku menemukan kalung itu. Sejak ibunya menghinaku. Sejak suamiku sendiri mengatakan bahwa aku bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Mereka sudah menyatakan perang sejak lama. Aku hanya diam-diam mempersiapkan pasukanku. Malam ini bukan tentang balas dendam karena sakit hati. Ini tentang keadilan. Ini tentang mengambil kembali apa yang menjadi hakku dan hak orang tuaku. Uang yang mereka gunakan untuk pesta mewah itu, uang yang mereka pakai untuk membeli gaun dan perhiasan, itu adalah uang hasil keringat ayahku, uang warisanku yang mereka curi. Mereka tidak hanya mengkhianatiku sebagai istri, mereka menipuku sebagai mitra bisnis, dan menipu semua investor yang percaya pada mereka. Aku berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Aku tidak melakukan ini hanya untuk diriku. Ada karyawan-karyawan jujur yang masa depannya terancam karena keserakahan mereka. Ada rekan-rekan bisnis yang mereka rugikan. Jika aku hanya diam dan pergi membawa sakit hatiku, itu berarti aku membiarkan kejahatan mereka terus berjalan. Aku tidak bisa. Rian mengangguk perlahan. Senyum tipis penuh pengertian terukir di bibirnya. Aku tahu kau akan berkata begitu. Aku hanya perlu mendengarnya sekali lagi. Ia lalu mengalihkan perhatiannya kembali ke laptop. Tim teknis sudah siap. Video, kejutan. Itu sudah berhasil dimasukkan ke dalam daftar putar video pernikahan mereka. Disamarkan dengan nama file, Our Sweet Journey. Mereka tidak akan curiga sedikit pun. Operator di dalam hanya perlu menekan tombol, play, saat MC memberikan aba-aba. Dan polisi? Tanyaku. Jantungku berdebar sedikit lebih kencang. Berkas laporan sudah kumasukkan secara daring 1 jam yang lalu. Lengkap dengan semua bukti awal. Aku sudah berbicara dengan kontakku di kepolisian. Mereka setuju untuk bersiaga di dekat sini. Mereka bilang, begitu video ini tayang di depan umum dan disaksikan oleh banyak orang, terutama oleh para korban investor yang hadir di sana, itu akan menjadi bukti yang tidak terbantahkan dan memperkuat alasan mereka untuk melakukan penangkapan segera di tempat kejadian perkara. Ini akan mencegah Bram dan ibunya kabur atau mencoba menghilangkan barang bukti. Semuanya sudah siap. Setiap detail telah direncanakan dengan matang. Setiap kemungkinan sudah diperhitungkan. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Ini adalah momen penentuan. Rian menatapku. Tangannya melayang di atas touchpad laptopnya. Menunggu perintah terakhir dariku. Tunggu aba-aba dari MC yang akan memutar video kenangan mereka. Kataku. Saat lampu utama diredupkan dan semua perhatian tertuju ke layar. Saat itu kau berikan perintah untuk memulai. Aku ingin mereka berada di puncak kebahagiaan mereka, di puncak kesombongan mereka, saat semuanya direnggut dari hadapan mereka. Rian mengangguk. Mengerti. Kami duduk dalam keheningan selama beberapa menit. Hanya suara napas kami dan dengungan pelan dari laptop yang terdengar. Dari layar, aku melihat MC sudah naik ke atas panggung. Ia mulai berbicara. Suaranya yang ceria terdengar samar-samar bahkan dari sini. Ia memanggil kedua mempelai untuk maju ke depan. Aku melihat Bram dan Rosa berjalan ke tengah panggung, bergandengan tangan, tersenyum ke arah penonton. Lampu aula perlahan-lahan diredupkan, menyisakan satu sorot lampu utama yang menyorot mereka berdua dan layar raksasa di belakang mereka. Inilah saatnya. Saat di mana kebohongan mereka akan ditelanjangi di depan semua orang yang mereka coba buat terkesan. Aku menatap Rian. Mataku bertemu dengan matanya. Aku memberinya anggukan kecil. Sebuah isyarat tanpa kata. Rian mengerti. Jarinya bergerak dan menekan tombol enter. Mulai sekarang, Rian. Bisikku. Lebih pada diriku sendiri. Putar videonya. Di dalam mobil yang sunyi, layar laptop menjadi satu-satunya sumber cahaya, memancarkan gambaran pesta yang ironisnya begitu meriah ke wajahku dan wajah Rian. Kami berdua duduk dalam keheningan yang tegang, menjadi penonton rahasia dari sebuah drama yang sebentar lagi akan mencapai klimaksnya. Melalui mata kamera,
Aku melihat MC yang bertubuh tambun itu berhasil menghidupkan kembali suasana setelah insiden pengusiranku. Ia melontarkan beberapa lelucon garing yang entah kenapa disambut tawa oleh para tamu. Mungkin karena sampahnya gratis yang terus mengalir, atau karena mereka hanya ingin melupakan kecanggungan yang baru saja terjadi. Mereka semua, para penonton di dalam sana, mengira drama malam ini telah usai. Mereka salah besar. Aku melihat Bram, Rosa, dan Ibu Ratna kembali ke singgasana mereka di meja utama. Wajah mereka sudah kembali dihiasi senyum. Meski kali ini tampak sedikit lebih kaku, sedikit lebih dipaksakan. Mereka bertiga seperti komplotan perampok yang baru saja berhasil mengusir pemilik rumah dan kini sedang menikmati hasil jarahan mereka. Mereka mengangkat gelas, membalas sapaan para tamu, dan berpose untuk para fotografer. Mereka berakting seolah tidak ada yang terjadi, seolah keberadaanku tadi hanyalah sebuah gangguan kecil yang tak berarti. Sikap meremehkan itu, semakin menguatkan keyakinanku bahwa apa yang akan kulakukan ini adalah hal yang benar. MC di atas panggung berdeham, meminta perhatian sekali lagi. Hadirin sekalian yang berbahagia. Sebelum kita melanjutkan acara dansa bersama, ada beberapa patah kata yang ingin disampaikan oleh ibunda dari mempelai pria, yang terhormat Ibu Ratna Wulandari. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Suara tepuk tangan membahana. Aku melihat Ibu Ratna bangkit dari kursinya dengan anggun. Gaunnya yang berkilauan memantulkan cahaya lampu. Ia berjalan ke atas panggung dengan dagu terangkat. Senyumnya penuh dengan kepuasan. Ini adalah momennya. Momen untuk memamerkan kemenangannya kepada dunia. Ia mengambil mikrofon, dan setelah keheningan singkat, ia mulai berbicara. Suaranya yang manis namun penuh kepalsuan itu mengalir melalui speaker. Dan aku bisa mendengarnya dengan jelas dari laptop Rian. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan seluruh tamu undangan yang saya hormati. Malam ini, hati saya sebagai seorang ibu dipenuhi dengan kebahagiaan yang meluap-luap. Ia berhenti sejenak, menyapukan pandangannya ke seluruh ruangan. Melihat putra satu-satunya yang saya cintai, Bram, akhirnya menemukan pelabuhan hatinya yang sejati, seorang wanita yang tidak hanya cantik, tapi juga datang dari keluarga yang terhormat dan berpendidikan. Seorang putri yang selama ini saya impikan. Setiap katanya adalah sebuah tamparan tak terlihat untukku. Pelabuhan hati yang sejati, keluarga terhormat, putri yang saya impikan. Semua adalah antitesis dari diriku di matanya. Seperti yang kita semua tahu, lanjutnya, nadanya kini sedikit lebih serius, seolah ingin berbagi kebijaksanaan. Dalam perjalanan hidup, terkadang kita harus berani melepaskan masa lalu yang membebani untuk bisa menyambut masa depan yang cerah. Kita harus bisa membedakan mana emas dan mana kuningan. Dan malam ini, putra saya telah membuktikan bahwa ia memilih emas murni. Para tamu bertepuk tangan lagi, beberapa mengangguk-angguk setuju, mungkin mengira ini adalah nasihat pernikahan yang puitis. Tapi aku tahu, ia sedang berbicara tentangku. Aku adalah kuningan yang telah ia buang. Masa lalu yang membebani. Aku mengepalkan tanganku di pangkuan, merasakan kuku jariku menekan telapak tanganku. Tenang, Nat, bisik Rian. Matanya tetap fokus pada layar. Biarkan dia menggali lubang kuburnya sendiri lebih dalam. Setelah pidato penuh sanjungan palsu itu selesai, giliran Bram yang dipanggil ke atas panggung. Ia tampak jauh lebih gugup daripada ibunya. Ia merapikan dasi kupu-kupunya beberapa kali sebelum mulai berbicara. Terima kasih, Ma. Terima kasih semuanya sudah datang. Suaranya sedikit bergetar. Ia berbicara tentang bagaimana ia bertemu Rosa, tentang cinta pada pandangan pertama. Sebuah kebohongan besar karena saat itu ia masih menjadi suamiku. Ia memuji kecantikan Rosa, kebaikan hatinya, dan bagaimana Rosa telah memberinya semangat baru. Aku mendengarkan setiap kata-katanya dengan perasaan aneh yang bukan lagi sakit, melainkan jijik. Pria yang berdiri di atas panggung itu adalah orang asing bagiku. Pria yang dulu ku kenal, yang sederhana dan penuh cinta, telah lama mati, digantikan oleh boneka pengecut yang dikendalikan oleh keserakahan ibunya dan nafsunya sendiri. Acara berikutnya adalah pemotongan kue. Sebuah kue pernikahan raksasa, mungkin setinggi 7 tingkat, dihiasi dengan bunga-bunga gula yang rumit, didorong ke tengah panggung. Bram dan Rosa berdiri di depannya,
memegang sebuah pisau panjang yang dihiasi pita emas bersama-sama. Kilatan lampu blitz dari kamera para fotografer tidak henti-hentinya menyambar. Mereka tersenyum, menatap satu sama lain, lalu mengarahkan pisau itu dan memotong potongan pertama kue mereka. Mereka saling menyuapi kue itu dengan mesra, sebuah adegan yang seharusnya romantis, namun di mataku tampak seperti ritual pagan yang menjijikan. Mereka sedang merayakan persatuan mereka di atas reruntuhan pernikahanku, memakan kue manis yang dibeli dengan uang haram. Dan akhirnya, momen yang kutunggu-tunggu pun tiba. Setelah acara potong kue, MC kembali mengambil alih. Baiklah, hadirin sekalian. Sekarang tiba saatnya untuk sebuah persembahan yang sangat istimewa. Sebuah kejutan yang telah disiapkan khusus untuk kedua mempelai kita. Mari kita saksikan bersama sebuah video perjalanan cinta Bram dan Rosa. Kami persilakan kedua mempelai untuk tetap di atas panggung dan menikmati kenangan indah ini. Aku melihat Bram dan Rosa saling berpandangan, pura-pura terkejut. Ibu Ratna tersenyum bangga. Para tamu bertepuk tangan penuh antisipasi. Di dalam mobil, aku bisa merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Aku menoleh ke arah Rian. Ia menatapku, mencari konfirmasi terakhir. Aku hanya mengangguk. Tatapanku kembali terpaku pada layar. Lampu di seluruh aula diredupkan, menyisakan panggung yang bermandikan cahaya. Semua tamu memutar kursi mereka, menghadap ke layar raksasa yang tergantung di belakang panggung. Layar itu kini masih gelap. Di atas panggung, Bram merangkul pinggang Rosa, dan mereka berdua menatap layar dengan senyum bahagia. Mereka mengira akan melihat foto-foto liburan rahasia mereka, video-video mesra mereka. Mereka menantikan sebuah pembenaran atas perselingkuhan mereka, yang dikemas dalam sebuah tayangan romantis. Mereka siap menerima tepuk tangan dan decak kagum. Hitung mundur menuju kehancuran mereka telah berakhir. No! Keheningan yang penuh antisipasi menyelimuti aula. Bahkan dari dalam mobil, aku bisa merasakan ketegangan itu melalui getaran suara di speaker laptop. Di atas panggung, Bram dan Rosa berdiri seperti dua patung porselen yang sempurna. Wajah mereka terangkat menatap layar gelap, menanti kisah cinta mereka diputar untuk dinikmati semua orang. Ibu Ratna, dari mejanya, memasang ekspresi seorang ratu yang akan menyaksikan penobatan putranya. Mereka berada di puncak dunia mereka, sebuah puncak yang curam dan rapuh, dan mereka sama sekali tidak menyadari bahwa mereka akan segera terdorong jatuh ke dalam jurang. Rian menekan tombol enter. Jarinya bergerak dengan presisi yang tenang, sebuah tindakan kecil di dalam mobil yang sunyi, namun akan memicu ledakan dahsyat di dalam sana. Di layar laptopku, aku melihat layar raksasa di panggung itu berkedip, lalu menyala. Bukan dengan video atau logo yang gemerlap, hanya warna biru lembut. Lalu, alunan musik mulai terdengar. Sebuah melodi piano yang sangat kukenal. Melodi yang sama yang mengiringi langkahku menyusuri altar 10 tahun yang lalu. Melodi lagu pernikahan kami. Aku melihat rahang Bram menegang di layar. Ia pasti mengenali lagu itu. Matanya bergerak gelisah, mencari seseorang di ruang kontrol audio, tapi ruangan itu gelap dan jauh. Rosa, yang tidak tahu apa-apa tentang lagu itu, hanya tersenyum, mengira itu adalah pilihan musik romantis yang klasik. Kemudian, gambar pertama muncul. Bukan foto Bram dan Rosa di pantai atau di restoran mewah. Yang muncul adalah sebuah foto lama, warnanya sedikit pudar, menampilkan dua orang anak muda yang tersenyum begitu tulus hingga mata mereka menyipit. Seorang pria kurus dengan kemeja sederhana dan seorang wanita dengan gaun putih yang juga sederhana. Rambutnya tergerai. Itu adalah aku dan Bram, di hari pernikahan kami. Kami berdiri di depan sebuah kantor catatan sipil yang kusam, tanpa pesta mewah, tanpa gaun desainer, tanpa ratusan tamu. Hanya ada kami berdua, beberapa saksi, dan sebuah mimpi besar tentang masa depan. Suasana di dalam aula langsung berubah. Aku bisa melihatnya dengan jelas. Bisikan-bisikan yang tadinya samar kini menjadi gumaman yang lebih keras. Para tamu saling berpandangan. Wajah mereka dipenuhi kebingungan. Di atas panggung, senyum di wajah Rosa membeku, lalu perlahan luntur, digantikan oleh kerutan di dahinya. Ia menoleh ke arah Bram, bibirnya bergerak membentuk pertanyaan tanpa suara. Apa ini? Bram tidak menjawab. Wajahnya pucat seperti kertas. Matanya terpaku pada layar, pada hantu dari masa lalunya,
pada pria yang pernah menjadi dirinya. Ibu Ratna, di mejanya, tampak seperti baru saja disambar petir. Ia setengah bangkit dari kursinya, tangannya menunjuk ke arah panggung, mulutnya terbuka namun tidak ada suara yang keluar. Video terus berjalan. Layar kini menampilkan serangkaian foto-foto lama kami. Foto kami di depan rumah kontrakan pertama kami, mengecat dinding bersama. Foto kami makan mie instan di lantai karena belum punya meja makan. Foto saat kami merayakan ulang tahun perusahaan yang pertama, hanya dengan sebuah kue kecil dan 2 batang lilin, di sebuah kantor yang sempit dan pengap. Setiap gambar adalah bukti dari perjuangan kami, dari cinta kami yang tulus, dari fondasi yang kubangun bersamanya. Musik piano yang lembut itu terus mengalun, membuat setiap gambar terasa begitu menusuk. Lalu, sebuah suara mulai terdengar, mengisi keheningan yang canggung di aula itu. Itu adalah suaraku, yang telah kurekam sebelumnya. Suaraku tenang, jelas, dan tanpa emosi, seperti seorang narator yang sedang membacakan sebuah laporan. Setiap perjalanan besar selalu dimulai dari langkah pertama yang kecil, kataku melalui speaker. Setiap gedung pencakar langit dibangun di atas fondasi yang kuat. Dan setiap bisnis yang sukses, dimulai dari sebuah modal. Saat kata, modal, kuucapkan, layar berubah. Foto-foto kenangan itu lenyap. Layar menjadi hitam selama sepersekian detik. Lalu sebuah dokumen yang dipindai muncul dengan jelas, memenuhi seluruh layar raksasa itu. Itu adalah salinan dari akta pendirian perusahaan. Suaraku kembali terdengar, dingin dan faktual. PT Jaya Mandiri, didirikan 10 tahun yang lalu. Dengan struktur modal sebagai berikut. Sebuah panah merah digital muncul di layar, menyorot pasal tentang kepemilikan saham. Bramantara Putra, 30%. Panah itu kemudian bergerak. Nadia Anindita, 70%. Berasal dari dana warisan almarhum Bapak dan Ibu Anindita. Gumaman di dalam ruangan berubah menjadi desas-desus yang lebih keras. Beberapa rekan bisnis Bram yang duduk di barisan depan terlihat memajukan tubuh mereka, menatap layar dengan tajam. Mereka baru saja mengetahui sebuah fakta yang selama ini disembunyikan rapat-rapat oleh Bram dan ibunya, bahwa aku adalah pemegang saham mayoritas. Sebelum ada yang sempat mencerna informasi itu sepenuhnya, layar kembali berubah. Kali ini yang muncul adalah sebuah laporan rekening koran perusahaan dari 8 tahun yang lalu. Suaraku melanjutkan narasi. Kepercayaan adalah modal yang paling berharga. Ia diberikan dengan cuma-cuma, namun nilainya tak terhingga. Panah merah itu kembali muncul, menyorot sebuah transaksi keluar dalam jumlah yang sangat besar. Tapi terkadang, kepercayaan itu disalahgunakan. Kamera digital di video itu melakukan zoom in, memperbesar detail transaksi itu hingga bisa dibaca dengan jelas oleh semua orang di dalam ruangan. Tanggal transaksi, jumlah uang, 500 juta rupiah, dan nama penerima, Ratna Wulandari. Aula menjadi senyap seketika. Keheningan yang begitu pekat, hingga kau bisa mendengar suara jarum jatuh. Semua mata kini beralih dari layar ke meja utama, tempat Ibu Ratna duduk membeku seperti patung es. Wajahnya yang tadi pucat kini berubah menjadi kelabu. Ia menatap layar dengan horor, seolah sedang melihat iblis penagih utang. Di atas panggung, Bram akhirnya bergerak. Ia berbalik, berteriak panik ke arah belakang panggung. Matikan! Matikan proyektornya sekarang. Tapi tidak ada yang terjadi. Video terus berjalan. Rian sudah mengantisipasi ini. Sistem itu telah diretas, dan tidak bisa dihentikan dari ruang kontrol biasa. Layar kembali menampilkan dokumen lain. Sebuah transaksi lagi. 1 miliar rupiah. Penerima, Ratna Wulandari. Lalu satu lagi. Dan satu lagi. Layar itu kini menampilkan serangkaian bukti transfer, tanggal yang berbeda, jumlah yang berbeda-beda, namun dengan satu nama penerima yang sama. Itu adalah sebuah pola perampokan sistematis yang terjadi selama bertahun-tahun. Suaraku yang tenang kembali mengudara, tanpa ampun. Mereka bilang, di balik setiap pria sukses, ada seorang wanita hebat. Dalam kasus ini, di balik setiap pria sukses, ada seorang ibu yang hebat-hebat dalam menguras rekening perusahaan. Kejutan mautku baru saja dimulai. Aku baru saja melempar bom pertama. Dan aku masih punya banyak amunisi tersisa.
Keheningan di dalam aula pecah seperti kaca yang dihantam batu. Bisikan dan gumaman yang tadinya terdengar seperti desau angin kini berubah menjadi gelombang suara yang gaduh dan penuh amarah. Aku melihat dengan jelas dari layar laptopku, bagaimana para tamu, terutama yang duduk di meja-meja depan yang diperuntukkan bagi kolega bisnis dan investor penting, mulai saling bertukar pandang. Ekspresi mereka bukan lagi kebingungan, melainkan kalkulasi yang dingin. Mereka sedang menghubungkan titik-titik, mencerna implikasi dari apa yang baru saja mereka saksikan. Uang perusahaan yang notabene adalah sebagian uang mereka, telah mengalir deras ke rekening pribadi ibu mertuaku selama bertahun-tahun. Di atas panggung, Bram benar-benar kehilangan kendali. "Matikan!" Saya bilang matikan, teriaknya lagi. Suaranya terdengar serak dan putus asa. Ia bahkan mencoba berlari ke belakang panggung untuk menghentikan semuanya sendiri. Namun langkahnya terhenti oleh Rosa. Istri barunya itu mencengkeram lengannya dengan kekuatan yang tidak kuduga. Matanya menatap Bram dengan tatapan tajam penuh tuntutan. "Apa maksudnya ini, Mas? Jelaskan padaku," desisnya. Suaranya cukup rendah sehingga tidak tertangkap mikrofon, tapi aku bisa membaca gerak bibirnya dengan jelas dari kamera yang terpasang di sudut yang strategis. Bram hanya bisa menggelengkan kepalanya. Wajahnya basah oleh keringat dingin. Matanya melesat ke sana kemari seperti binatang yang terperangkap. Sementara itu, di mejanya, Ibu Ratna akhirnya berhasil menemukan suaranya kembali. "Fitnah. Ini semua fitnah," pekiknya. Suaranya melengking tinggi, membelah keributan di dalam ruangan. "Ini pasti kerjaan perempuan gila itu. Dia tidak terima diceraikan dan sekarang mencoba menghancurkan nama baik keluarga kami. Jangan percaya padanya." Beberapa tamu mungkin akan termakan oleh kata-katanya, jika saja videoku berhenti di situ. Tapi aku sudah mengantisipasi pembelaan seperti ini. Aku tahu mereka akan menggunakan taktik playing victim, menyalahkanku, dan menyebutku gila. Karena itu, aku sudah menyiapkan pukulan berikutnya, yang jauh lebih telak. Layar raksasa itu kembali berubah. Dokumen-dokumen keuangan itu lenyap, digantikan oleh sebuah visualisasi gelombang suara yang sederhana dengan latar belakang hitam. Lalu, suara kedua terdengar. Kali ini bukan suaraku, melainkan suara yang sangat mereka kenal. Suara Ibu Ratna. Rekaman itu sedikit berderak, menandakan rekaman itu diambil secara tersembunyi, tapi suaranya terdengar sangat jelas. "Pokoknya kau harus pindahkan dana itu sebelum akhir bulan, Bram, ke rekening ibu yang biasa. Bilang saja itu untuk biaya operasional proyek baru." Kemudian terdengar suara Bram yang ragu-ragu. "Tapi Bu, bagian audit sudah mulai banyak bertanya. Aku takut ini terlalu berisiko." "Risiko?" Suara Ibu Ratna terdengar tertawa sinis dalam rekaman itu. "Risiko terbesar kita adalah hidup pas-pasan. Kau ini terlalu lembek. Sama seperti almarhum ayahmu. Ibu butuh uang itu untuk arisan berlian dan untuk renovasi rumah. Penampilan itu penting, Bram. Kita harus menunjukkan pada semua orang bahwa kita adalah keluarga terpandang. Soal audit, biar itu jadi urusan ibu. Lagi pula, Nadia tidak akan pernah tahu. Dia terlalu sibuk mengurus rumah dan memikirkan menu makan malammu. Dia tidak akan pernah mengerti soal bisnis." Kalimat terakhir itu adalah paku di peti mati Ibu Ratna. Ia tidak hanya mengakui kejahatannya, tapi ia juga menunjukkan dengan jelas penghinaannya terhadapku, menganggapku bodoh dan naif. Di aula pesta, aku melihat wajah Ibu Ratna berubah dari merah pada menjadi seputih kapur. Ia menatap layar dengan mulut ternganga, seolah tidak percaya telinganya sendiri. Ia baru saja mendengar suaranya sendiri membongkar kebusukannya di hadapan ratusan orang. Para tamu kini menatapnya dengan tatapan yang berbeda. Bukan lagi sekadar curiga, melainkan campuran antara jijik dan cemoohan. Namun, aku belum selesai. Aku juga tidak akan membiarkan Rosa lolos begitu saja, berpura-pura menjadi korban yang tidak tahu apa-apa. Layar kembali menampilkan visualisasi gelombang suara yang lain. Kali ini, suara yang terdengar adalah suara Bram dan Rosa, dari rekaman percakapan telepon beberapa bulan lalu, sebelum kami resmi bercerai. "Jadi kapan surat cerainya selesai diurus, sayang?" Suara Rosa terdengar manja dan tidak sabar. "Aku sudah tidak sabar ingin menempati rumah itu. Dan jangan lupa,
Kau sudah janji akan membelikanku mobil sport keluaran terbaru setelah semua aset diamankan. Sabar, sayang, sabar, jawab suara Bram. Semuanya butuh proses. Nadia itu keras kepala. Tapi tenang saja, ibu sedang membantuku mengurus semuanya. Setelah dia pergi, semua yang menjadi miliknya akan menjadi milik kita. Hahaha, dia benar-benar bodoh ya. Suara Rosa tertawa renyah dalam rekaman itu. Bekerja keras bertahun-tahun, tapi pada akhirnya semua jatuh ke tangan kita. Kasihan sekali. Di atas panggung, Rosa tersentak seolah baru saja disetrum. Ia menatap layar dengan ngeri, lalu menatap Bram dengan tatapan membunuh. Topeng manisnya telah terkoyak, memperlihatkan wajah aslinya yang tamak dan licik. Para tamu yang tadinya mungkin sedikit bersimpati padanya sebagai istri baru yang tertipu, kini menatapnya dengan kebencian yang sama. Dia bukan korban, dia adalah predator yang sama. Dan kemudian, aku meluncurkan serangan terakhirku, serangan pamungkas yang kutujukan bukan hanya pada mereka, tetapi pada para investor yang hadir di ruangan itu. Layar kembali berubah. Kali ini, menampilkan sebuah rekaman video CCTV dari sebuah ruang rapat. Tanggal yang tertera di sudut layar menunjukkan rekaman itu dibuat sekitar setahun yang lalu. Di dalam video itu, terlihat Bram sedang duduk berhadapan dengan 3 orang pria yang wajahnya sangat kukenal. Mereka adalah Bapak Hendrawan, Bapak Suryo, dan Bapak Tanaka, 3 investor terbesar di perusahaan, dan ketiganya sedang duduk di barisan paling depan di aula pesta itu saat ini. Aku melihat mereka bertiga di layar laptopku, mencondongkan tubuh ke depan, mata mereka terpaku pada layar. Dalam video itu, Bram terlihat sedang meyakinkan mereka tentang sebuah proyek konstruksi besar. Saya jamin, bapak-bapak sekalian, kata Bram dalam video itu dengan penuh percaya diri. Kita hanya akan menggunakan material dengan kualitas nomor 1 dari Jerman. Ini menyangkut reputasi perusahaan kita. Video kemudian menampilkan adegan Bram dan ketiga investor itu menandatangani kontrak miliaran rupiah. Lalu, video itu terpotong. Adegan berikutnya adalah rekaman dari kamera tersembunyi yang berbeda, di sebuah gudang yang remang. Bram terlihat sedang berbicara dengan seorang mandor proyek. Suaranya terdengar jelas. Dengar, pakai saja material dari Tiongkok itu, yang kualitas nomor 3. Campur dengan sedikit material yang bagus untuk sampel laporan. Tidak akan ada yang tahu. Selisih dananya, kita bagi 2. Yang penting laporannya terlihat bagus dan gedungnya berdiri tegak sampai serah terima. Itulah akhirnya. Bom nuklir telah meledak. Di aula pesta, aku melihat Bapak Hendrawan, pria bertubuh besar yang biasanya tenang, bangkit berdiri dari kursinya. Wajahnya merah padam karena amarah yang tak tertahankan. Ia menunjuk lurus ke arah Bram yang berdiri gemetar di atas panggung. Bramantara, jadi ini kelakuanmu di belakang kami. Kau menipu kami semua, teriaknya. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Bapak Suryo dan Bapak Tanaka juga ikut berdiri. Wajah mereka tak kalah marahnya. Kekacauan yang tadinya masih bisa dikendalikan kini benar-benar meledak. Video di layar berhenti, menampilkan gambar terakhir. Logo perusahaan PT Jaya Mandiri, yang kini tampak seperti sebuah epitaf di atas nisan. Misiku telah selesai. Kebusukan mereka telah terbongkar hingga ke akarnya. Ledakan amarah Bapak Hendrawan adalah percikan api yang menyulut seluruh gudang mesiu. Dalam hitungan detik, suasana di dalam aula berubah dari ketegangan yang mencekam menjadi kekacauan total. Para investor lain yang merasa telah ditipu ikut bangkit berdiri, berteriak, dan melontarkan sumpah serapah ke arah panggung. Beberapa dari mereka langsung mengeluarkan ponsel, bukan untuk merekam, melainkan untuk menelepon pengacara dan penasihat keuangan mereka. Suara-suara marah saling bersahutan, menciptakan kebisingan yang memekakan telinga. Penipu! Kembalikan uang kami. Aku akan pastikan kau membusuk di penjara. Di atas panggung, Bram benar-benar lumpuh. Ia berdiri di tengah badai yang diciptakannya sendiri. Wajahnya kosong, matanya liar. Ia mencoba mengangkat mikrofon untuk berbicara. Mungkin untuk menyangkal, mungkin untuk memohon, tapi suaranya hilang ditelan oleh amuk massa. Bapak Hendrawan tidak mau menunggu. Ia melangkahi barisan kursi dan mulai berjalan cepat menuju panggung, diikuti oleh beberapa pria berbadan tegap lainnya.
Niat mereka jelas. Mereka ingin menuntut pertanggungjawaban saat itu juga. Sementara itu, di mejanya, pertahanan terakhir Ibu Ratna akhirnya runtuh. Kesombongannya, keangkuhannya, semuanya menguap tak bersisa. Ia tidak pingsan dengan anggun seperti dalam sinetron. Ia menjerit, sebuah jeritan panjang yang melengking, penuh dengan keputusasaan dan kengerian. Ia mencengkeram kepalanya dengan kedua tangannya, mengguncang-guncangnya seolah ingin mengusir mimpi buruk yang sedang terjadi. Tidak, tidak mungkin. Ini tidak benar. Ratapnya histeris. Ia lalu menyapu semua gelas dan piring di mejanya hingga jatuh berantakan ke lantai, menimbulkan suara pecahan yang menambah riuh suasana. Tak ada satupun tamu yang peduli padanya. Tak ada yang mencoba menenangkannya. Mereka hanya melewatinya, mata mereka tertuju pada sumber masalah utama, putranya. Dan Rosa, sang ratu malam itu, akhirnya menunjukkan warna aslinya. Mimpinya untuk hidup bergelimang harta, menjadi nyonya besar di kalangan sosialita, hancur berkeping-keping di depan matanya hanya dalam waktu kurang dari 10 menit. Semua kemewahan yang ia nikmati, gaun pengantinnya yang mahal, perhiasan yang ia kenakan, pesta pernikahan ini, semuanya ternyata dibeli dengan uang hasil kejahatan. Rasa cintanya yang palsu menguap seketika, digantikan oleh amarah dan naluri untuk menyelamatkan diri. Ia berbalik menghadap Bram, matanya menyala-nyala karena benci. Jadi ini kekayaan yang kau banggakan? Teriaknya tepat di depan wajah Bram. Suaranya cukup keras untuk terdengar di antara kebisingan. Kau menikahiku dengan uang hasil menipu. Kau menyeretku ke dalam masalahmu? Bram hanya menatapnya dengan pandangan kosong, masih terlalu syok untuk merespons. Melihat suaminya yang tak berdaya itu membuat Rosa semakin murka. Tanpa pikir panjang, ia mengangkat tangannya dan menampar wajah Bram dengan sekuat tenaga. Plak! Suara tamparan itu terdengar begitu keras, cukup untuk membuat beberapa orang di dekat panggung terdiam sejenak. Kau menghancurkan hidupku, brengsek! Jeritnya lagi, sebelum ia berbalik, mengangkat gaunnya yang merepotkan, dan mencoba lari dari panggung, menerobos kerumunan, ingin sejauh mungkin dari bencana ini. Pertarungannya telah usai. Ia memilih untuk melarikan diri dari kapal yang sedang karam. Di tengah kekacauan itu, para tamu undangan lainnya bereaksi dengan cara yang berbeda-beda. Para kolega bisnis yang namanya tidak terseret, buru-buru pergi, berjalan cepat menuju pintu keluar, tidak ingin citra mereka tercoreng karena berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Teman-teman sosialita Ibu Ratna dan Rosa, yang beberapa saat lalu masih memuji-muji mereka, kini berkumpul di sudut-sudut, berbisik sambil menatap dengan campuran ngeri dan puas. Mereka sibuk mengabadikan setiap momen drama itu dengan ponsel mereka, mendapatkan bahan gosip terpanas untuk setahun ke depan. Para pramusaji dan staf hotel hanya bisa berdiri mematung, bingung dan takut, tidak tahu harus berbuat apa. Pesta pernikahan termewah tahun ini telah berubah menjadi arena gladiator. Aku menyaksikan semua ini dari layar laptopku di dalam mobil. Rian duduk diam di sampingku, juga terpaku pada layar. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan. Kehancuran yang terpampang di layar itu berbicara dengan sendirinya. Aku melihat Bapak Hendrawan dan beberapa orang lainnya berhasil naik ke atas panggung. Mereka mengepung Bram, mencengkeram kerah jasnya. Aku melihat Ibu Ratna yang sekarang menangis meraung-raung di lantai. Gaunnya yang mahal kini kotor dan kusut. Aku melihat Rosa yang berjuang menembus kerumunan. Riasannya luntur oleh air mata amarah. Apakah aku merasa puas? Tidak ada rasa kemenangan yang meluap-luap. Yang kurasakan adalah sebuah kelegaan yang dingin dan berat. Seolah sebuah beban besar yang telah menekan pundakku selama berbulan-bulan akhirnya terangkat. Aku telah membawa kebenaran pada terang, sekotor dan sebrutal apapun wujudnya. Aku tidak menikmati penderitaan mereka, tapi aku tahu ini adalah konsekuensi yang harus mereka terima atas perbuatan mereka sendiri. Mereka telah menabur angin, dan kini mereka menuai badai. Badai yang sempurna di tengah pesta pernikahan mereka. Dari kejauhan, aku bisa mendengar sayup-sayup suara sirine yang semakin mendekat. Babak berikutnya akan segera dimulai. Dan kali ini, para aktornya adalah penegak hukum. Suara sirene yang tadi terdengar sayup-sayup di kejauhan kini semakin keras dan memekakan telinga, merobek malam dan menyusup masuk ke dalam aula yang sudah porak-poranda.
Raungan itu adalah musik pengiring yang sempurna untuk babak akhir drama ini. Di dalam mobil, aku dan Rian saling berpandangan. Inilah saatnya. Semua rencana kami, semua bukti yang kami kumpulkan, akan mencapai puncaknya di tangan hukum. Lampu rotator berwarna biru dan merah yang berputar-putar mulai memantul di jendela-jendela kaca gedung yang tinggi, memandikan lobi yang mewah itu dengan cahaya yang dingin dan darurat, mengubah suasana pesta yang hancur menjadi sebuah tempat kejadian perkara. Di dalam aula, kekacauan yang tadinya didominasi oleh amarah para investor perlahan mereda, digantikan oleh kebingungan dan rasa ingin tahu saat mereka mendengar suara sirene yang mendekat. Teriakan dan makian perlahan-lahan berhenti. Semua kepala menoleh ke arah pintu masuk utama, menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Di atas panggung, Bapak Hendrawan dan rekan-rekannya yang tadi mencengkeram Bram, sedikit melonggarkan pegangan mereka. Mereka adalah pebisnis. Mereka tahu kapan harus mundur dan membiarkan pihak yang lebih berwenang mengambil alih. Pertarungan fisik dan verbal telah usai. Kini pertarungan hukum yang sesungguhnya akan dimulai. Pintu kayu besar yang tadi dibanting di depanku, kini terbuka dengan lebar. Namun kali ini bukan aku yang masuk, melainkan sekelompok orang berseragam polisi, berjalan dengan langkah yang tegap dan teratur. Mereka ada sekitar 8 orang, dipimpin oleh seorang pria parubaya dengan setelan kemeja sipil yang rapi. Yang kutahu dari Rian adalah detektif kepala unit kejahatan ekonomi. Kehadiran mereka yang tiba-tiba dan resmi itu seolah menyedot semua sisa udara dari dalam ruangan. Para tamu yang tadi masih berkerumun, secara refleks memberi jalan, menciptakan sebuah koridor manusia dari pintu masuk hingga ke arah panggung. Sang detektif berjalan di depan. Matanya yang tajam menyapu seluruh ruangan, menilai situasi dengan cepat. Ia melihat panggung yang berantakan, kue pengantin yang separuh hancur, para tamu yang syok, dan 3 tokoh utama yang kini menjadi pusat perhatian. Ia tidak tampak terkejut. Rian sudah memberinya gambaran lengkap tentang apa yang akan ia temui. Ia berjalan lurus menuju panggung, diikuti oleh beberapa anak buahnya. "Selamat malam," sapanya, suaranya tenang namun berwibawa, memecah keheningan yang tegang. "Saya Detektif Hartono dari Kepolisian Daerah." Ia berhenti di depan panggung, matanya menatap lurus ke arah Bram. "Apakah Anda yang bernama Bramantara Putra?" Bram, yang masih gemetar, hanya bisa mengangguk lemah. Pembelaan dirinya yang tadi sempat berkobar kini padam total. Di hadapan para investor yang marah ia mungkin masih bisa mencoba berdalih. Tapi di hadapan seragam coklat itu, ia tahu permainannya telah berakhir. "Bapak Bramantara," lanjut Detektif Hartono, suaranya yang datar terdengar begitu mengancam. "Kami datang ke sini berdasarkan laporan resmi yang kami terima beberapa jam yang lalu, dengan nomor laporan sekian-sekian, atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dana perusahaan PT Jaya Mandiri. Kami meminta Anda untuk ikut bersama kami ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut." Setiap kata yang diucapkan oleh detektif itu adalah sebuah pukulan palu godam yang menghancurkan sisa-sisa harga diri Bram. Di hadapan ratusan orang yang tadinya ia undang untuk menyaksikan kejayaannya, ia kini dituduh sebagai penipu dan penggelap. "Tapi, ini salah paham, Pak." Bram mencoba membela diri, suaranya terdengar seperti cicitan. "Ini hanya masalah keluarga. Ini fitnah dari mantan istri saya." Detektif Hartono tidak tergerak. "Anda bisa menjelaskan semuanya nanti di kantor polisi. Saat ini, kami harap Anda bisa bekerja sama." Sang detektif memberi isyarat kepada 2 orang petugas di belakangnya. Mereka naik ke atas panggung dan berdiri di kedua sisi Bram. Pada saat itulah, Bram melakukan perlawanan terakhirnya yang sia-sia. "Anda tidak tahu siapa saya? Saya mengenal orang-orang penting," ancamnya, mencoba menggunakan kartu terakhir yang ia miliki. Tapi Detektif Hartono hanya menatapnya dengan pandangan dingin. "Kami tahu persis siapa Anda, Pak. Sekarang, silakan ikut kami." Kedua petugas itu dengan sigap memegang lengan Bram. Saat itulah aku mendengar suara yang paling memuaskan malam itu. Suara, klik, yang tajam dan dingin saat borgol logam dipasangkan di pergelangan tangan Bram di belakang punggungnya. Mempelai pria malam itu, kini resmi menjadi seorang tersangka. Setelah mengamankan Bram, perhatian Detektif Hartono beralih. Matanya mencari-cari, lalu berhenti pada sosok wanita yang sedang terisak-isak di lantai, tak jauh dari meja utama. Dan itu,
Tanyanya pada salah satu petugas sambil menunjuk ke arah Ibu Ratna. Apakah itu Ibu Ratna Wulandari? Petugas itu mengangguk. Detektif itu pun memberi isyarat lagi. Dua orang polisi wanita mendekati Ibu Ratna. Ibu, mohon berdiri. Anda juga harus ikut kami ke kantor. Ibu Ratna mendongak. Wajahnya yang sembab dipenuhi air mata dan riasan yang luntur. Melihat polisi, ia mulai meratap lebih keras. Saya tidak bersalah. Saya korban. Perempuan itu yang menjebak kami semua. Ia mencoba meronta saat kedua poluan itu membantunya berdiri. Lepaskan saya. Kalian tidak berhak menyentuh saya. Tapi tenaganya sudah habis. Ia terlalu lelah karena amarah dan syok. Dengan lunglai, ia membiarkan dirinya dipapah pergi. Kemudian dimulailah prosesi arak-arakan yang paling memalukan dalam hidup mereka. Bram dan ibunya digiring turun dari panggung, berjalan melewati koridor manusia yang tadi terbentuk. Kilatan lampu ponsel menyambar tanpa henti, merekam setiap detik kejatuhan mereka. Mereka harus berjalan melewati wajah-wajah yang tadinya menatap mereka dengan kagum, kini menatap dengan cemoohan. Mereka harus melewati rekan-rekan bisnis yang kini memalingkan muka, pura-pura tidak kenal. Aku melihat Bram menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak sanggup menatap siapapun. Sementara Ibu Ratna, ia masih terus bergumam tentang fitnah dan ketidakadilan. Sebuah lagu sumbang dari seorang primadona yang telah jatuh dari panggungnya. Di tengah kerumunan itu, aku mencari sosok Rosa. Ia tidak ada di antara orang-orang yang mengelilingi panggung. Aku melihatnya di dekat pintu keluar, berhasil menyelinap di antara para tamu yang panik. Ia berdiri sejenak, menoleh ke belakang, menatap Bram yang sedang digiring polisi dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada kemarahan di sana, tapi juga ada kelegaan seorang pelarian yang berhasil lolos. Kemudian, ia berbalik dan menghilang di balik pintu, enyah dari kehidupan Bram secepat ia masuk ke dalamnya. Dari dalam mobil, aku menyaksikan semua adegan penutup itu. Aku melihat Bram dan ibunya dimasukkan ke dalam mobil polisi yang berbeda. Aku melihat pintu mobil itu ditutup, memisahkan mereka dari dunia kemewahan yang telah mereka bangun di atas kebohongan. Beberapa saat kemudian, mobil-mobil itu mulai bergerak, sirenenya kembali meraung, menjauh dari gedung pesta dan menghilang di telan malam. Rian mematikan laptopnya. Layar yang tadinya terang kini menjadi gelap. Pertunjukan telah usai. Semuanya sudah selesai, Nat, kata Rian pelan. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap ke jalanan yang kini kembali sepi, merasakan kelegaan yang begitu dalam, namun juga sebuah kesedihan yang tak bisa kujelaskan. Keadilan telah ditegakkan, tapi harganya adalah kehancuran total dari sebuah masa lalu yang pernah menjadi segalanya bagiku. 3 bulan telah berlalu sejak malam yang penuh badai itu. Hiruk-pikuk dan kehebohan skandal pernikahan itu perlahan-lahan mereda, digantikan oleh berita-berita baru yang lebih sensasional. Namun dampaknya masih terasa, seperti riak air yang terus menyebar bahkan setelah batu yang menyebabkannya telah tenggelam ke dasar. Aku memilih untuk menjauh dari semua itu. Aku meninggalkan kota yang penuh dengan kenangan pahit itu dan menyewa sebuah rumah kecil yang sederhana di tepi pantai. Sebuah tempat di mana suara satu-satunya yang membangunkanku di pagi hari adalah deburan ombak dan kicauan burung. Pagi ini, seperti pagi-pagi sebelumnya, aku duduk di teras belakang rumahku, menghadap ke laut biru yang terbentang luas. Secangkir teh hangat mengepulkan uap di atas meja kayu kecil di sampingku. Di pangkuanku, ada sebuah tablet. Aku tidak lagi takut membaca berita. Aku justru melakukannya setiap pagi, bukan untuk mencari tahu tentang mereka, tetapi sebagai sebuah pengingat bahwa bab itu dalam hidupku telah benar-benar berakhir. Jariku menggulir layar, melewati berita politik dan olahraga, hingga aku menemukan sebuah artikel kecil di kolom hukum. Judulnya tertulis dengan jelas, kasus penipuan PT Jaya Mandiri memasuki babak akhir, vonis akan dijatuhkan minggu depan. Aku membaca artikel itu dengan tenang. Di dalamnya dirangkum semua fakta yang telah terungkap. Bramantara Putra dan ibunya, Ratna Wulandari, didakwa dengan pasal berlapis, penipuan, penggelapan dana, dan pencucian uang. Semua bukti yang kuberikan, ditambah dengan kesaksian para investor dan hasil audit forensik, membuat posisi mereka tidak terbantahkan. Pengacara terbaik yang mereka sewa tidak mampu berbuat banyak. Artikel itu juga menyebutkan bahwa perusahaan kini berada di bawah pengawasan kurator, dan aku,
Sebagai pemegang saham mayoritas yang sah dan korban dalam kasus ini, sedang dalam proses mengambil alih kembali kendali perusahaan. Nasib Rosa juga disinggung sekilas. Ia telah beberapa kali mangkir dari panggilan polisi sebagai saksi dan dikabarkan telah pergi ke luar negeri, menghilang tanpa jejak. Ia berhasil lari dari hukum, tapi aku tahu, ia tidak akan pernah bisa lari dari reputasinya yang telah hancur. Setelah selesai membaca, aku meletakkan tablet itu. Aku menatap ke cakrawala, tempat langit dan laut bertemu. Tidak ada rasa kemenangan atau kegembiraan di dalam hatiku. Yang ada hanyalah perasaan damai yang dalam. Sebuah ketenangan yang datang dari kesadaran bahwa kebenaran telah menemukan jalannya. Aku tidak lagi membenci Bram. Kebencian adalah emosi yang melelahkan, dan aku sudah terlalu lelah. Yang kurasakan untuknya kini adalah sebuah rasa kasihan yang samar. Kasihan pada pria lemah yang tidak mampu berdiri di atas kakinya sendiri, yang membiarkan keserakahan ibunya dan nafsunya sendiri menghancurkan hidupnya. Aku berduka untuk pria muda yang pernah kucintai 10 tahun yang lalu, pria yang penuh mimpi dan cinta, yang kini potretnya hanya tersisa dalam album foto lama. Pria itu telah lama tiada, dan yang dipenjara sekarang adalah orang asing bagiku. Siang itu, Rian datang berkunjung. Ia membawakan beberapa dokumen yang perlu kutandatangani, berkaitan dengan proses restrukturisasi perusahaan. Kami duduk di teras yang sama, menikmati angin laut yang sepau-sepau. "Bagaimana keadaanmu?" tanyanya. Setelah semua urusan pekerjaan selesai kami bahas. "Aku baik-baik saja, Ri. Lebih baik dari yang pernah kubayangkan," jawabku jujur. "Dan perusahaan?" "Berantakan," katanya sambil tersenyum tipis. "Tapi bisa diperbaiki. Para investor setuju dengan proposal kita untuk restrukturisasi utang. Mereka lebih memilih mendapatkan kembali sebagian uang mereka secara perlahan daripada perusahaan ini bangkrut total. Dan yang terpenting, para karyawan masih bisa bekerja. Kau telah menyelamatkan banyak orang, Nat." Aku terdiam sejenak. Aku tidak pernah berniat menjadi pahlawan. Aku hanya ingin mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Terkadang, dengan memperjuangkan hak kita sendiri, kita justru ikut memperjuangkan hak orang lain, balas Rian bijak. Ia menatapku dengan sorot mata yang hangat, sorot mata seorang sahabat sejati. "Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Setelah semua ini benar-benar selesai, kau akan kembali ke kota dan memimpin perusahaan itu?" Aku menggeleng pelan. Aku akan menunjuk dewan direksi yang profesional untuk menjalankannya. Aku hanya akan mengawasinya dari jauh sebagai pemilik. Aku tidak ingin kembali ke kehidupan itu. "Jadi, apa yang ingin kau lakukan?" tanyanya lagi. Aku tersenyum. Senyum tulus pertama yang kurasakan setelah sekian lama. "Aku tidak tahu, Ri. Dan rasanya menyenangkan sekali untuk tidak tahu. Mungkin aku akan belajar melukis.